dengan akuntabel apa, kompeten apa, harmonis apa. Boleh saja satu kegiatan ini ada yang tidak terkait dari 7 ini adik-adik, tapi biasanya 5 agenda 2 ini pasti terkait gitu ya, tidak mesti ketujuh-tujuhnya. Nah, lalu ini kegiatan 2-nya kaitannya dengan berakhlak ya. Silahkan. Lalu 3 ini relevansi dengan manajemen ASN. Nah, dia membuat dulu semacam teori bagaimana manajemen, bagaimana smart ya. Tapi yang penting-penting aja ya, nggak usah terlalu panjang teorinya. Baru relevansinya buat lagi tabel. Ya, setiap kegiatan kaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN ya. Jadi ini buat tabel aja. Buat tabel. Nah, kemudian ini yang bab 34, rancangan aktualisasi. Jangan sampai di lembar pertama ini tidak ada tabelnya, adik-adik. Ya, tabel harus masuk ke menggabung dia ke judulnya. Ya, judulnya di atas ini adalah rancangan aktualisasi ya. Ini judulnya. Unit kerjanya SMP 2. Identifikasi isunya ada 3. Isu yang diangkat belum optimal. Gagasannya adalah kalimat positif atau judul kita. Optimalisasi hasil pembelajaran. Nah, baru ada tabel harus ikut dia ke lembar nomor 1-nya ya, adik-adik ya. Jadi ada kegiatan, ada tahapan, ada output, ada keterkaitan nilai. Ini sebenarnya keterkaitan nilai, keterkaitan mata pelatihan ini di sini. Ya, bukan keterkaitan. Jadi di sini isinya adalah agenda 2 dan agenda 3. Ya. Nah, jadi isinya agenda 2 dengan agenda 3, keterkaitan mata pelatihan namanya, ya. Baru kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasi, baru di sini penguatan nilai organisasi ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kolom selain nomor. Nah, ini diisi selanjutnya. Ya, jadi nah, kegiatan 1, kegiatan 2, ini harus diisi ya semuanya. Nah, ini isinya tidak hanya agenda 1 adik-adik. Ya, di bawah ini harusnya ada keterkaitan manajemen ASN dan smart ASN juga. Jadi pindahkan ke sini apa yang kalian buat di 32 dan 33. Cuma dengan kalimat yang lebih sederhana saja ya. Oke, ini adalah 34 ya, cara penulisan rancangan aktualisasi. Nah, baru yang dipertanyakan Bate itu ini ada rencana. Ya. Rencana ini buatlah, tentu saja kalian mulainya bulan Agustus. Tapi Agustusnya kenanya di minggu keempat. Gitu. Ya. Minggu keempat, minggu kelima masih ada 3 hari. Minggu keempat, minggu kelima. Baru September akan kena di minggu ke-1, 2, 3, dan 4 barangkali. Nah, disinilah adik-adik susun, misalnya kegiatan 1 barangkali selesainya di minggu pertama, barangkali ya. Kegiatan 2 barangkali mulai di minggu keberapa sampai keberapa. Nah, seperti ini membuat mingguan jadwal ini ya. Nah, ini evaluasi karena dia ada melakukan, ada pretest, ada post-test barangkali gitu ya. Nah, tapi kalaupun dibuat di minggu terakhir silahkan ya. Begini cara kita membuat rencana jadwal. Baru terakhir, oh ini udah, ini karena contohnya laporan ya. Baru buatlah daftar pustaka. Daftar pustaka, udah selesai. Ya, kita hanya membuat sampai di bab 3. Kalaupun adik-adik ingin membuat penutup, penutup itu jangan dibuat bab. Ya, belum ada babnya. Buat aja penutup, demikian dibuat
rancangan ini untuk diaktualisasikan mulai tanggal sekian sampai sekian. Nah, itu aja kalimatnya. Ya. Nah, inilah untuk contoh dari ini ya, Adik-adik ya. Contoh misalnya pembuatan. Ibu harap ini udah selesai. Udah selesai paling lama besok. Ya, Adik-adik ya. Jadi jangan lagi masih misalnya bab 3 belum ini Bu belum. Aduh, ini kelamaan Adik-adik. Ya, kelamaan. Karena kita tinggal punya waktu sampai tanggal 18 Agustus. 19 kita udah ketemu, bahan tayang kita harus sudah selesai. Ibu tinggal lihat mana bahan tayang kamu, mana bahan tayang kamu. Gitu. Ya. Nah, apa yang harus dibuat di bahan tayang? Ya, coba kita lihat lagi. Ya. Jadi mulai besok bahkan mulai hari ini kalau adik-adik punya waktu silahkan memulai membuat bahan tayang. Ya, karena waktu kita udah makin tipis ya. Misalnya pertama adalah judul ya. Adik-adik silahkan aja. Judulnya buat di lembar pertamanya bahan tayang. Kita itu adik-adik mempresentasikan hanya paling lama 7 menit. Ya, 6 menit ke 7 menit. Enggak lama-lama. Ya. Oke. Nah, jadi ada latar belakang. Silahkan, latar belakang jangan terlalu penuh-penuh kayak gini. Ya, latar belakang buat saja ringkasan apa hal-hal penting. Misalnya pentingnya Latsar ya berdasarkan payung hukum nomor sekian 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 misalnya atau pentingnya pendidikan dan sebagainya. Silakan. Baru kedua, identifikasi isu. Identifikasi isu itu gambarkan penyebabnya. Ya. Kalau kamu bilang belum optimal, inilah buktinya, tidak optimal. Ya, jadi yang mengumpulkan laporan ibadahnya cuma sekian. Makanya saya katakan belum optimal. Lalu rendah tingkat kedisiplinan. Ya. Kalau rendah tingkat kedisiplinan inilah contohnya, ya. Ini. Lalu rendah tingkat kesadaran siswa. Ini contohnya, ya, dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi harus buat penyebab dan alasan isu itu diangkat ya. Adik-adik, ini di bahan tayang yang kedua. Baru analisis isu. Ada baiknya jangan gabung APKL dan USG satu-satu slide aja ya. APKL-nya tersendiri dan kita hanya membacanya sekilas aja, Dedek. Bahwa gini bacanya, dari hasil analisis isu dengan metode APKL terlihat bahwa semua isu memenuhi syarat, misalnya gitu. Baru setelah dilakukan analisis USG, maka terlihat bahwa isu yang menjadi core isu yang terpilih adalah isu pertama. Nah, gitu ya. Nah, untuk itu fishbone ini boleh ditampilkan, boleh tidak. Menurut Ibu tidak usah ditampilkan fishbone ya, karena kadang-kadang ini dijadikan penguji untuk adik-adik ini biasanya ya. Tapi kalau kalian bagus membuatnya ya silakan. Kadang-kadang penguji suka bertanya itu di sini. Coba perlihatkan mana akar masalah yang membuat kamu membuat kegiatan ini. Nah, biasanya diarahkan ke situ ya. Oke, baru selanjutnya ini yang penting. Dari isu terpilih, maka saya membuat gagasan kegiatan kreatif ya. Gagasannya adalah optimalisasi bla 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 dengan kegiatan 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Nah, barulah masukkan dia ke dalam, kalau ini bentuknya macam-macam nih adik-adik. Ya, model orang membuatnya macam-macam. Tadi kan ada di tabel 34 rancangan aktualisasi. Nah, masukkan setiap kegiatan menjadi satu slide seperti ini. Misalnya kegiatan merevisi RPP. Ya, misalnya. Nah, tahapannya terdiri dari 3 tahapan. Ya, kalau panjang tahapannya nggak usah dibaca. Terdiri dari 3 tahapan dengan output tersedia RPP yang sudah direvisi. Ya, satu bundel. Misalnya ini outputnya. Baru keterkaitan mata pelatihan, maka ini terkait dengan agenda 2
akuntabel, harmonis, loyal, kolaboratif, kompeten, dan terkait dengan agenda 3 manajemen ASN dan smart ASN. Ya, masukkan ke sini. Baru kontribusi terhadap tujuan sasaran. Kegiatan ini mendukung tujuan organisasi yaitu bla 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 dan sasaran organisasi bla bla bla. Ya, lalu kegiatan ini menguatkan nilai organisasi yaitu integritas, terlibat aktif tanpa pamrih. Udah, selesailah kegiatan 1. Lalu masuk lagi kegiatan 2, ya, misalnya menugaskan ini. Baru masuk kegiatan 3, sama. Kegiatan 4, kegiatan 5, ya. Jadi kalau 5 kegiatannya 5 seperti ini modelnya. Barulah rencana, ya. Rencana tinggal sebutkan, nggak usah disampaikan kegiatan 1 akan dilakukan, nggak gini. Seluruh kegiatan akan saya lakukan mulai dari Agustus minggu keempat sampai September minggu kesekian, misalnya gitu adik-adik. Ya, nah sekian penyampaian saya. Terima kasih. Itu yang harus adik-adik persiapkan mulai hari ini, bahkan mulai besok, ya setelah laporannya oke. Ya, jadi kerja kalian itu masih lumayan banyak. Ya, ini si Batei udah ketawa-ketawa aja dia nih. Ya, nggak tahu Ibu ketawanya ketawa pasrah atau apa-apa. Ya, nah jadi harus segera diselesaikan. Karena buat PowerPoint-nya juga kan agak-agak sulit gitu ya. Agak, bukannya sulit, tapi bisa lah. Ya, dan butuh waktu itu sebenarnya, butuh waktu ketelitian. Nah, jadi selesaikan hari ini atau paling lama besok hari laporannya, ya. Setelah selesai langsung dilanjut dengan PowerPoint-nya, ya. Oke, Nikma, kamu udah selesai tadi rancangannya? Rancangannya sudah selesai, Bu. Tapi setelah ditunjukin sama Ibu di bab 2 itu, Bu, kan harus ada data, Bu. Nah, foto-fotonya belum ada, Bu. Tinggal itu, Bu, yang belum, Bu. Ya. Oke, coba bisa kamu tampilkan sekarang laporanmu mulai dari judul? Bisa, Bu. Sebentar ya, Ya, Bu. coba. Biar kita cek satu ya. Nanti jadi gambaran buat adik-adik sekalian. Ya. Ini saya belum bisa share screen, Bu. What happened? Karena dari hostnya. Ibu ya? Iya, iya. Masalahnya dari Ibu ini. Oke, yuk coba. Izin share screen ya, Bu. Ya. Ini sudah terlihat belum ya, Bu? Udah. Sebentar ya, Bu. Coba lebih dibesarkan sehingga cuma 1 lembar aja. Ya, gitu. Oke. Nah, ini rancangan ya. Ada judul, ada logo. Judulnya optimalisasi apa itu? Home program pada kasus hernia nukleus pulposus ya di Polifisioterapi Rumah Sakit Umum Tapsel oleh Nikma. Ini RSUmu ya? Iya, Bu. Ini tulisannya emang hilang, Bu. Iya, RSU Sipiro. Iya, Bu. Oke, lanjut ke bawah. Oke, ya. Lalu ada lembar persetujuan ya, Adik-adik ya. Lembar persetujuan ini rancangan aktualisasi diseminarkan pada hari Sabtu itu ya, Sabtu 20 Agustus. Di hadapan coach penguji. Coba buat nip Ibu di sini. Coba, bisa diketik itu? Bisa, Bu. Coba ya. Jangan dibuang nipnya, tulisan nipnya. Oke, nip 1962 12 08 1991 03 2 002. Ya, itu ya. Nah, jadi nanti penguji juga belum tahu kita pengujinya siapa, mentor kita juga, mentor buat ya, NIP-nya berapa. Lalu mengetahui
mengetahui AN Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, PLT apa PLH ya? Jangan lagi Freddy Herikson ya, tapi sudah Normalia Zubair SSTP MSI. Nanti coba nanti Ibu kirim. Ya, dia sudah Normalia Zubair STP MSI ya, nanti kita kirim ininya. Lalu kata pengantar, oke ya. Bapak Dr. Alwi Mujahid Hasibuan MKes ya. Oke. Freddy, jangan Freddy lagi ya. Oke, itu buang aja dulu nggak apa-apa. Itu buang. Lalu Direktur rumah sakitmu silahkan buat di atas itu ya, pengganti Pak Freddy itu dibuat. Buat di atasnya ya, kemudian uji siapa, nanti silahkan. Lalu di bawah coba tanggalnya buatlah tanggal 20 Agustus ya. Oke, terus ke bawah. Kata pengantar, daftar isi, mana tunggu. Lembar persetujuan kata pengantar, latar belakang. Nah ini yang 121, 12, 123, ini nggak usah. Ya kita buat yang utama aja. Bab 1 pendahuluan, gitu ya. Berarti yang 121, 122 ini nggak usah ya, Bu? Nggak usah, ya kita buat yang pokok-pokoknya aja. Misalnya bab 1 pendahuluan, 11 latar belakang, 12, 13, 14, itunya buang semua. 121 ya, itu nggak usah. Lalu bab 2 gitu juga, 21, 22, 23, 24. Bab 3 ya, 31, 32, 321, 322 buang semua. Oke. Turun ke bawah lagi, baru penutup daftar pustaka ya, silahkan. Daftar tabel ya, kalau ada tabel, daftar tabel, baru daftar gambar, silahkan. Bab 1 ya, bab 1 ini, nah ini kamu sudah cerita tentang Undang-Undang Nomor 5, lalu cerita LAN, lalu mengarah ke kesehatan masyarakat ya, lalu ke bawah lagi cerita RSUD, dan baru apa isu yang diangkat ya, masalah isu yang diangkat. Nah Ibu sudah dapat ini nih peringatan adik-adik ya, setelah nanti kalau tiba-tiba mati masuk lagi kayak tadi ya. Oke. Yuk silakan lanjut ya. Lanjut ke bawah. Nah, lalu ada tupoksi, ada profil, silakan lanjut. Ya. Oke, ini kalian aja silakan ya. Ada visi misi. Yang penting apanya bagus dibuat ya. Apa namanya tuh alurnya ya. 1, 2, 1, 2, 3 itu harus jelas. Oke, lanjut. Ya, ke bawah lagi. Nah, ini struktur. Ya, tupoksi, oke, 125, lanjut. Ada apa lagi? Nah, ini dia 13 tujuan. Ya, tujuan ini jangan narasi. Ya, Nikma. Tujuan ini buat poin-poin. 1 ini, 2 ini, ya. 131 apa, 132 apa, ya, poin-poin dibuat. Misalnya, tujuannya salah satunya adalah melakukan aktualisasi dan habituasi ya, nilai dasar berakhlak. Lalu kedua, untuk meningkatkan misalnya informasi tentang fisioterapi. Lalu ketiga ya, jadi tujuan-tujuan yang utama. Masukkan ke situ. Ya, kemudian manfaat. Manfaat 141 ya, bagi peserta, bagi RSUD atau UPD, lalu bagi masyarakat ya. Oke, manfaat oke. Lanjut. Baru masuk bab 2. Nah, ini, Bu, bab yang 2 belum ada datanya isu. Ya, jadi nomor 1, belum optimalnya home program kasus hernia. Ini harus kamu jelaskan. Ya, misalnya misalnya isu ini sumbernya dari mana, lalu apa penyebabnya. Lalu buat datanya. Ya, jangan jelaskan, tidak boleh dia hanya 1 ini, 2 ini, 3 ini. 3-3-nya
harus diberi penjelasan. Ya, lalu yang kedua, analisis isu. Oke, pertama APKL, lalu USG, lalu fishbone, ya. Setelah fishbone baru dampak, ya. Setelah dampak baru role model. Nah, ya, silahkan. Role modelnya dokter gigi. Oke, silahkan. Boleh satu, boleh dua ya, adik-adik ya. Iya, Bu. Baru masuk bab 3. Ya, bab 3 ini 31 penetapan gagasan. Gagasan adalah optimalisasi mana dia? Ini kan isunya adalah belum optimalnya home program. Program, iya Bu. Maka gagasannya adalah optimalisasi harus ada ya. Optimalisasi home, optimalisasi home program dengan rencana kegiatan sebagai berikut ya. 1, membuat leaflet. Kedua, membuat video tentang home program. Ketiga, membuat guideline. Keempat, melakukan assessment, penata laksanaan intervensi. 5, melakukan edukasi kepada pasien hernia. 6, evaluasi. Menurut kamu 6 kegiatan ini tidak kebanyakan? Bisa dalam 1 bulan? Bisa, Bu. Nah, ya oke. Nah, jadi jelas ya, adik-adik, kegiatan itu harus jelas apa yang akan dilakukan dan ininya. Kemudian relevansi, mana terus? Ya, silahkan terus relevansi, mana dia relevan. Nah ini ya. Jadi kegiatan, tahapannya nggak usah dibuat. Ini nggak usah ya, Bu? Nggak usah. Jadi yang akan kita buat hanya kegiatan. Kaitannya dengan kegiatan. Tahapan tidak usah. Ya, jadi nanti kolom tahapan buang aja. Ya, kegiatan, lalu kaitannya dengan core value berakhlak. Nah, ada pelayanan, ada kompeten, ada adaptif, ya. Membuat leaflet minimal 5 harusnya masuk ini, Nikma. Ya. Untuk satu kegiatan minimal 5 ya, Bu? Iya, minimal 5 itu masuk, ya. Nggak mesti semua memang. Ya, kemudian membuat video tentang home progress apa, ya. Oke, lanjut. Oke ya, adik-adik bisa buat begini boleh, membuat seperti yang saya contohkan tadi juga boleh. Baru relevansi dengan agenda 3. Oke, lanjut. Mana dia? Relevansi tabelnya. Nah, ini. Ya, apa kaitannya dengan manajemen ASN? Ya, apa kaitannya dengan Smart ASN untuk setiap kegiatan? Ya, adik-adik ya. Oke, lanjut. Silahkan. Ya, baru rancangan. Nah, ini ya, rancangan masuk ya, harus masuk tabelnya ke sini. Ya, tabel kegiatan, lalu tahapannya ya. Tahapan pertama setiap kegiatan harus koordinasi dengan mentor atau melapor kepada mentor setiap kegiatan. Ya, nomor satunya melapor kepada mentor. Outputnya misalnya membuat leaflet. Ya, membuat leaflet tidak usah outputnya per kegiatan, Nikma. Jadi nggak usah disekat-sekat gini. Outputnya cukup kalau membuat leaflet, maka outputnya leaflet. Nah, leafletnya misalnya kalau kamu buat leaflet manual dan leaflet digital, maka ya tersedianya leaflet manual misalnya 20 lembar, leaflet digital 1 soft copy. Gitu dia. Outputnya harus terukur. Ya, adik-adik itu yang saya bilang harus terukur. Baru mana ininya? Kaitan dengan mata pelatihan ya. Nah, buat lagi kayak tadi. Coba ini lanjut minimal ke 5 bawah. juga ya, Bu? Ya, 5 tambah manajemen ASN dan Smart ASN. Ya, jadi 7 juga. Lalu tujuan. Tujuan, apa tujuannya? Tujuan dan sasarannya apa? Dengan melakukan kegiatan ini berarti mendukung tujuan organisasi yaitu bla bla bla. Dan sasaran organisasi bla bla bla. Gitu dia, Nikma. Iya, Bu. Nah, jadi kamu lihat dinas kesehatan kamu apa tujuannya. Ya, pilih kegiatan, pilih tujuan yang terkait dengan kegiatanmu. Nah, baru di kanan dengan membuat leaflet,
berarti mendukung nilai organisasi. Apa ini? Coba ke bawah lagi. Mendukung nilai organisasi, yaitu kualitas dan akuntabilitas. Nggak perlu panjang-panjang. Ya, dengan membuat kegiatan ini berarti mendukung nilai organisasi, kualitas, dan akuntabilitas. Cukup. Kalau memang kamu sudah ada nilai organisasi di rumah sakitmu. Demikian seterusnya. Oke, seterusnya lanjut. Ya. Yang ini kan Bu, maksudnya Bu. Yang Ya, memberi kontribusi, jangan misi lagi, jangan visi misi. Tapi Kita nggak pakai visi misi. Dengan membuat kegiatan ini berkontribusi terhadap tujuan organisasi bla 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 dan sasaran organisasi bla bla bla, ya. Jangan visi dan misi lagi. Tidak kita pakai. Visi misi itu punya bupati. Ya. Oke, lanjut ke bawah. Lanjut ke bawah ya, dan seterusnya adik-adik perbaiki ya. Iya, Bu. Baru rencana jadwal. Nah, ya jadwal ini 6 kegiatan, maka akan ada kamu buat ini 6 minggu. Kalau perlu penyelesaiannya 2 minggu, 2 minggu. Kalau penyelesaiannya cukup seminggu, ya seminggu ya. Oke, ke bawah lagi. Habis daftar. Belum ada kesimpulan. Ya, Belum ini ada. baru sebatas penutup. Tidak ada kesimpulan. Penutup pun sedikit aja. Demikian laporan ini dibuat untuk diaktualisasikan di habituasi mulai tanggal sekian sampai sekian. Mohon masukan untuk lebih sempurna. Udah, kalau kamu mau buat penutup, kalaupun tidak dibuat nggak apa-apa. Langsung ke kita belum ada simpulan, belum ada saran. Nanti setelah laporan akhir baru ada ini. Ya, baru apalagi selanjutnya? Daftar pustaka. Daftar pustaka. Selesailah semua. Oke, stop screen. Nah, adik-adik ya. Jadi buat seperti itu. Gitu ya. Buat seperti itu. Kalau Nikma sudah selesai, perbaiki dikit lagi. Mulai ke PowerPoint-nya. Ya, PowerPoint, lalu kalian pelajari membacanya. Kita cukup membacanya hanya sekitar 6 menit ke 7 menit selesai. Ya. Noverlius, ada masalah? Ya, ada Bu di sini. Apa itu? Tadi yang sempat dibilang Ibu tentang 3.3 itu tentang relevansi rencana aktualisasi. Ya, relevansi dengan manajemen ASN ya. Iya. Iya. Nah, dengan agenda 3. Di situ tadi tentang yang sudah saya rancang di sini. Apanya? Ya, saya lihat dulu ya tentang. Di sini tadi kan ada yang namanya output hasil. Output hasil. Itu bukan output hasil. Ini 3 kan? Keterkaitan itu cuma antara kegiatan dengan agenda 3. Jadi apa kaitanmu dengan pertama manajemen ASN? Apa kaitanmu kedua dengan smart ASN? Itu aja. Nggak ada output. Iya. Nggak perlu ada output hasil di situ. Yang ada output adalah di 3.4. Ya, 3.4 itu rancangan aktualisasi. Noverlius. Rancangan aktualisasi. Ya, di 3.4 itu ada judul kegiatan, ada tahapan kegiatan, dan ingat adik-adik, tahapan pertama setiap kegiatan haruslah melapor kepada mentor. Ya, setiap kegiatan. Nah, baru ada output, ya, output dari kegiatan. Jangan output tahapan seperti yang Nikma buat, ya.
nggak usah per tahapan. Iya. Output cukup per kegiatan. Ya, kalau membuat leaflet, maka outputnya leaflet. Melakukan pembelajaran, outputnya adalah terlaksananya pembelajaran. Tapi berapa kali, berapa siswa yang ikut gitu outputnya. Nah, baru ada keterkaitan mata pelatihan. Masuklah di situ agenda 2 dan agenda 3. Lalu keterkaitan dengan tujuan dan sasaran organisasi. Ya, baru keterkaitan dengan nilai organisasi. Selesai. Ya, Novelius? Iya, Bu. Oke, sebentar Ibu, 2 menit ya. Bukan satu. Halawa, kemarin, halo Halawa, apa kemarin isu kamu? Yang kamu angkat? Nah, ini Bu, kurangnya kreativitas guru membuat alat peraga matematika dalam meningkatkan hasil belajar, menentukan volume bangun ruang di kelas 5, kelas 6 SD Negeri 076081 Lewa-Lewa, Kecamatan Mau, Kabupaten Nias. Kegiatanmu apa? Nomor 1. Kegiatan satumu apa? Kegiatan. Lupa. Iya, Lupa. lagi di file. Oh ya. Oke, ya. Isunya kamu batasi mata pelatihannya ya? Untuk kegiatan belum, belum optimalnya atau masih rendahnya? Masih rendahnya? Masih rendah, Bu. Masih rendah kreativitas guru. Ya, kurangnya Masih kreativitas kurang. guru. Berarti nanti kamu meningkatkan gitu ya, meningkatkan kreativitas guru dalam membuat alat peraga. Membuat alat peraga. Peraga apa? Matematika dalam hasil belajar menentukan volume bangun ruang. Berarti kamu membuat alat peraga. Nanti harus jelas ya, Novelius. Berarti Ya, alat peraganya apa, alat peraganya apa yang harus kamu buat. Ya, disesuaikan dengan apa nanti bangun ruang itu, jenis bangun ruangnya. Ya. Oke, adik-adik yang lain, apakah ada masalah lain? Ya, Novelinda, kenapa kamu? Oh ya, Bate. Ya Bu, begini kan Bu, kami kan nanti kan merevisi hasil work kami ini dari bab 1, bab 2, bab 3. Setelah itu kan Bu, kami buat dalam bentuk PTT. Kan kemarin kan Bu, apakah kami buat hanya PTT-nya saja Bu? Apa itu? Apakah hanya bentuk PTT-nya? Kan ada, saya dengar juga dari teman-teman itu buat video. Oh, untuk seminar ya? Iya Bu, iya Bu. Ya, sekarang gini ya. Ibu melihat, Ibu udah kasih adik-adik peserta itu buat PowerPoint, lalu buat video untuk seminar. Ya, dari PowerPoint itu dibuat, tetap harus buat PowerPoint, tapi buatlah video seminar. Yang nanti ketika dibuat, tetap 6 menit ke 7 menit selesai. Tapi setelah Ibu cobakan, banyak sekali masalah kalian ketika membuat video itu.
Nah, jadi kalau bagi adik-adik yang mau ya setelah PowerPoint-nya selesai, kalau mau mencoba dalam bentuk video, silakan, Ibu tidak melarang. Ya, tapi kalau mau menyampaikan dalam bentuk PowerPoint saja pun, Ibu juga tidak masalah. Ya, karena ternyata ketika buat video itu aneh-aneh Ibu lihat. Ada yang suaranya tak keluar, ada yang kurang. Akhirnya Ibu putuskan udahlah. Ketika kita seminar awal kita pakai PowerPoint saja. Ya, tapi nanti di seminar akhir Ibu harus video. Nah, ya. Jadi waktu adik-adik di lapangan mulai dari kegiatan 1, 2, 3, 4 itu harus di akhirnya kita membuat video. Baru kita menambahkan bab 4 dan bab 5. Selesai itu. Nah, ya. Jadi ingat terakhir janji harus video. Apapun ceritanya, ya, harus lebih kreatif. Tapi di seminar awal kalau kalian mampu menampilkan video yang bagus hasilnya silakan. Tapi kalau enggak ya Ibu biasanya pakai PowerPoint aja menyampaikan BATE. Ya. Oke. Bisa, Bu. Terserah. Nah, BATE kalau merasa, Bu saya lewat video aja. Oke, Ibu dukung. Asal nanti Ibu lihat dulu gimana hasilnya. Ya, nanti kalau bisa kita presentasi lagi sebelum tanggal, kita kan ketemunya tanggal 19, terus seminar tanggal 20, itu mepet sekali adik-adik. Bahkan tanggal 19 itu penguji udah minta itu kalian memasukkan bahan beserta bahan presentasi ke dalam WhatsApp. Nah, Ibu belum sempat lihat kalian udah harus seminar. Jadi nanti sekali lagi akan Ibu cari waktu, ya, apakah tanggal 18 atau sebelum tanggal 17. Kalau sudah selesai bahan tayangnya, ya, Ibu akan lihat ulang ya. Kita akan Zoom seperti ini kembali sekali lagi adik-adik. Ya, gitu ya. Karena waktunya kita ketemunya tanggal 19, 20 kalian seminar. Ya, itu enggak biasanya itu seperti itu. Biasanya paling tidak 18, lalu tanggal 20. Nah, jadi masih ada punya waktu sehari. 18 kita coaching, 19 memasukkan bahan ke WhatsApp group. Karena pengujinya kita udah tahu itu. Lalu penguji bacanya tanggal 19. Baru seminar di 20. Gitu ya. Oke, ya makanya Ibu nanti mikir lagi nih sekali lagi paling tidak bahan tayangnya sudah harus oke. Setuju ya? Oke, gimana yang lain? Ada yang mau ditanya lagi? Bu, izin ya. bertanya. Hura ya. Oke, Ya, Bu. sebentar ya. Ini Bu, mengenai relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi agenda 2 ini Bu. Ya. Nah, yang dibuat dalam tabel itu Bu, hanya nggak usah lagi dibuat apanya Bu, tahap kegiatan ya? Nggak usah. Yang kita kaitkan kegiatan utamanya aja, bukan Berarti tahapan. hanya kegiatan utama ya Bu? Iya. Berarti Yang tahap tahapan itu kegiatan nanti nggak usah lagi dimasukkan? nggak Bu? usah, buang aja itu. Ya, nanti Oh, ya, kalian Bu. makin bingung. Ya, cukup kegiatan. Ya, Bu. Lalu kegiatan itu kaitkan dengan agenda 2. Ya, lalu Oh, iya, Bu. yang bawahnya kegiatan kaitkan dengan agenda 3. Nggak usah. Yang nanti punya tahapan dia di rancangan 3-4. Ya, 3-4 itu baru ada tahapannya. Gitu ya. Ya. Kenapa? Si agenda 3-nya Bu. Kenapa? Relevansi agenda 3-nya Bu, nggak usah lagi kegiatan, di tahap kegiatan Bu. Oh, kegiatan, harus tetap kegiatan. Enggak, tahap kegiatan Bu nggak usah lagi dituangkan di situ Bu. Nggak usah. Tahapan itu nggak perlu di 32, 33, nggak perlu tahapan. Oh iya Bu, ya Bu. Oke. Ya, makasih Bu. Yuk, Nikma. Bu, kalau semisal nanti kami sudah menyelesaikan makalahnya, kami kirim ke grup WhatsApp saja ya Bu? Atau nggak usah Bu? Biasanya Ibu tunggu di email. Nanti Ibu kirim email Baik. Ibu ya. Iya, Ya, kirimkan ke email biar Ibu bisa lihat dan baca. Tapi apa yang Ibu berikan tadi catatan kepada Nikma, Iya, itulah Bu. dia dibuat ya. Itu udah gambarannya itu sebaik
prakteknya seperti tadi ya. Iya, Bu. Oke, ada lagi adik-adik? Iya, kalau Zoom pribadi ini ya kita kayak dikejar-kejar waktu. Siapa mau bertanya? Oh, Nerius ya. Kamu dari mana? Moto ya, moto. Sesuai moto. Kalau kamu nggak ada di situ, kamu bisa pakai, kalau di pusat apa inimu? Pakai aja itu. Iya, boleh pakai pusat. Kayak Kemenkes pakai pusat boleh. Pendidikan pakai punya pusat untuk nilai organisasinya. Ya, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, pakai punya LAN. Ya, itu nggak masalah. Dia cara menjawabnya gini, dengan melakukan kegiatan ini berarti mendukung nilai organisasi bla bla bla. Artinya tidak ada kegiatan kita yang sia-sia, Adik-adik. Semuanya dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran serta nilai organisasi. Gitu. Gitu ya, Nerius ya. Oke. Ada lagi adik-adik? Kalau nggak ada kita cukupkan di sini. Satu ya, lagi, kita Bu. cukupkan dulu. Oh iya, boleh. Kalau minta maaf ya, Bu, kalau seminar ini nanti ya, Bu, apakah contohnya, Bu, saya di sekolah, apakah kepala sekolah harus hadir ya, Bu? Oh, mentor harus hadir. Ya, nanti pada saat seminar 10 mentor harus hadir. Untuk apa mentor hadir? Dia akan mendukung. Oh ya benar, itu yang masalah isu yang diangkat BTE memang itulah yang sedang terjadi, Ibu. Maka nanti ketika aktualisasi saya akan dukung BTE untuk menyelesaikannya. Nah, itu yang kalimatnya yang kita perlukan. Gitu, ya. Nah, jadi dia mendukung kegiatan BTE. Jadi kalian harus bagus-bagus sama mentor, ya jangan sampai dia tidak mendukung. Nah, mati kita kalau dia nanti dia bilang kayaknya si Halawa itu salah, itu ngangkat isu, nggak ada isu kami kayak gitu. Matilah kita. Ya, kalau boleh jangan gitu. Dia, oh ya betul itu si Ika Rianti memang yang diangkatnya itu permasalahan kami tuh Ibu. Ya, jadi nanti kalau prakteknya nanti kita siap dukung Ika supaya berhasil. Mudah-mudahan lulus. Itu adik-adik yang kita perlukan. Jadi selama kalian nanti sebulan, dia akan mentori kalian secara langsung dan Ibu mentori lewat WhatsApp group. Ya, halo, selesai sampai di mana? Ibu halo dari jauh dan dari Zoom pribadi ya. Tapi kalau mentor itu dia akan melihat pekerjaan kalian. Setiap kegiatan lapor kepada mentor. Pak, udah siap nih kegiatan 1. Sekarang mau kegiatan 2. Ayo foto lagi. Foto. Melapor kepada mentor ya. Jadi setiap kegiatan nanti harus nampak hasilnya. Setiap tahapan adik-adik. Ya, jadi semua harus terlihat. Baik, Bu. Nah, itu baru terakhir kita buat video. Oke, BTE. Ya, Bu, satu lagi, Bu, jadwal seminar ini nanti ya, Bu, karena kepala sekolah saya, Bu, sekarang posisinya di rumah sakit umum karena anaknya demam. Maksudku kan, Bu, jadwal nanti seminar ini apakah jam 1 seperti biasa atau pagi, Bu? Biar juga Bapak Kepala Sekolah ada persiapan. Kita untuk seminar belum tahu saya. Tanggal 20 itu kita dapat pagi atau siang. Ya, kita belum tahu. Ya, tapi nanti 2-3 hari menjelang itu pasti dapat lah, Noverlin ya. Kita dapat penguji sekaligus dapat tapi kamu angkatan berapa ini? 29. Oh, kalau 29 pagi saya dengan 25 dulu. Lalu siang berarti kita siang 29. Ya, biasanya gitu, 29. Karena satu hari itu saya mengomandanin 2 angkatan, 25 dan 29. 24 jam Ibu ya. Iya ya, makanya memang waktunya padat sekali. Besok saya akan ketemu adik-adik dari 25. Oke, angkatan ini sukses semua ya. Ya, dan kalau ada masalah, ada hal-hal yang berat, silakan
WhatsApp Ibu pribadi, Ibu boleh bicara ya, supaya Ibu tahu, oh si Batii. Karena kalau tidak di WhatsApp, Ibu nggak kenal nomornya, Ibu biasanya nggak mau angkat, banyak sekali masalah ya. Jadi kalau perlu baru telepon, kita bisa bicara, adik-adik ya. Atau itu kalau penting sekali ya, kayak Hura ya, misalnya ada masalah kesehatan Ibu, kalau kesehatan itu susah banget ya, Ibu mau kalian sehat ya, kemudian lulus latsarnya itu dengan baik. Tapi si Hura ini kayaknya ya diskusi ya Hura ya. Kita semua berdoa supaya Hura bisa dapat mana-mana ya, kesehatannya oke, latsarnya juga oke ya, karena Ibu mau kalian semua lulus latsarnya. Oke, adik-adik sekalian ya. Tapi dengan Halawa nanti Ibu akan telepon ya. Ibu tadi belum pas mendengar kegiatan. Nanti coba Ibu telepon Halawa ya. Bu, iya Bu. Nah, kamu siapkan kegiatanmu ya. Iya. Oke, adik-adik sekalian ya, Nerius, oke. Ini Nerius serius sekali nih, Nerius. Oke, sesuai namanya ya. Baik adik-adik ya. Laptopnya kalau masih lelet-lelet diperbaiki ya. Nanti kita seminar juga pas ujian. Jangan sampai kita enggak jelas jaringannya ya, karena itu dua hal itu penting, dan mudah-mudahan nanti seminar oke. Pesan Ibu, dalam 2 hari ini selesaikan rancangan. Kemudian berlanjut kita 3 hari ke depan membuat PowerPoint-nya. Ya. Dan nanti Ibu lihat kalau sebelum 17 atau sesudah atau tanggal 18 kita Zoom pribadi lagi, Ibu pengen lihat bahan tayang adik-adik. Baru tanggal 19 go. 19 kita seminar. Ya. Oke. Ibu rasa cukup dulu sekian ya. Tetap jaga kesehatan, tetap tetap sehat, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat